lagi di jalan tol, saya mikirin semua yang terjadi dalam diri saya. Saya mikirin malunya saya, malunya keluarga. Saya udah hancur, udah bangkrut. Itu benar-benar udah mau bunuh diri. Udah deh Tuhan, saya udah capek, mendingan saya mati gitu. Ia datang kau musibah, bagiku kau anugerah. Saya profesinya penyanyi di kafe, duit lumayan. Saya juga seorang pengusaha. Wanita-wanita semakin nempel di saya. Itu yang membuat saya tergiur untuk menjadi seorang lebih kaya lagi. Oh, ambisinya luar biasa. Gimana caranya ya supaya saya lebih kaya lagi? Saya melihat ya, kalau kita punya duit lebih banyak, akan semakin banyak yang melihat kita. Baik itu perempuan-perempuan, teman-teman, keluarga. Itu tertantang nih, gimana caranya saya punya duit banyak lagi nih? Saya menilai semua itu dari materi. Nah, kalau Bro Darwin tertarik dan ingin menginvestasikan uangnya, saya pikir pasti punya keuntungan yang cukup baik. Terjebaklah di saham. Permainan saham yang saya sama sekali tidak tahu, hanya tergiur dengan iming-iming. Untuk sekarang saya bisa invest lah, mungkin sekitar 200-300 juta. Saya invest di awal itu 200 juta. Di bulan pertama saya terima 60 juta. Saya langsung kepikiran nih, kalau saya invest lebih besar lagi, pasti saya dapat yang lebih banyak. Ya dengan impian, semakin banyak penghasilan, saya bisa, apa aja yang saya mau bisa. Beli orang pun bisa, gitu. Akhirnya saya tergiur, 3 bulan habis. Saya harus gadekan rumah, harus gadekan mobil, bahkan saya terjerat dengan dunia rentenir. Pak Darwin ya? Iya. Kapan Bapak mau bayar? Kan saya udah telepon Bapak dari kemarin. Kan saya udah bilang bulan depan akan saya lunasin. Saya udah tunggu loh. Udah 1 minggu loh saya tunggu. Wajar saya stres, depresi iya. Karena saya harus mikirin hutang, duit sudah habis. Dengan gue mati sekalian. Saya sudah mulai dikejar-kejar banyak orang, dicari-cari orang, keluarga juga bukannya kasih solusi malah saya ditekan-tekan gitu ya. Lagi di jalan tol, saya mikirin semua yang terjadi dalam diri saya. Saya mikirin malunya saya, malunya keluarga. Saya udah hancur, udah bangkrut. Itu benar-benar udah mau bunuh diri. Udah deh Tuhan, saya udah capek, mendingan saya mati gitu. Saya ditelepon sama salah satu orang. Halo, kenapa? Gue lagi di tol, mendingan gue mati sekalian. Gue capek gue. Saya cuma disuruh minggir. Saya minggir. Itu yang pertama, pencobaan bunuh diri saya. Suatu saat saya masih ingat, saya lagi jalan di jembatan penyeberangan, di bawah itu jalan tol. Saya melihat almarhum mama saya di tengah-tengah jalan tol. Dan saya dipanggil, suruh turun. Saya mau lompat dari jembatan itu. Itu pencobaan bunuh diri yang kedua saya. Balik lagi, Tuhan menyelamatkan saya, kakak saya telepon. Akhirnya yang buat saya tenang waktu itu, papa saya kan di kampung ya, di kampung sana lah, di Medan, di Sumatera Utara sana. Dia cuma sampaikan, kau masih muda, peluangmu ke depan masih banyak. Ngapain mikirin yang sekarang? Sekarang tunjukkan sama dirimu kalau kau bisa lebih maju lagi. Gak tahu kenapa hati saya itu tenang, adem gitu ya. Saya ke Bandung. Di sana saya mulai merasakan ketenangan. Dari sana saya mulai belajar yang namanya radio komunikasi. Saya belajar. Akhirnya kita membukakan satu perusahaan lah, berbasis di Jakarta. Jadi kita buka usaha ini, yang radio komunikasi ini bergerak di bidang alat komunikasi kayak handy talkie, radio rig, repeater gitu ya. Ini ada proposalnya. Coba kamu baca. Biar saya berikan job ini kepada kamu. Oke Pak, saya baca dulu sebentar ya. Ya. Waduh, ini gampang ini Pak. Ini memang saya udah spesialis di sini. Makanya sampean saya panggil. Kebutuhannya kira-kira berapa unit Pak? Ini untuk pertama kita kebutuhannya berkisar 250 unit. Ini tahap pertama bro. Saya ada project, saya butuh dana waktu itu.
butuh dana kurang lebih 100 juta. Jadi gini Bang, seperti yang kemarin saya telepon, jadi saya ada project, saya udah menang tender. Nah ini proposal projectnya. Sekarang Bang yang jadi masalah, saya kurang modal Bang untuk project ini. Makanya minta tolong ke Abang, kasih saya pinjaman dulu. Modalin saya dulu untuk project ini Bang. Ini BPKB kamu gadaikan. Bagaimana caranya biar kamu dapat duit dari BPKB ini? Oke Bang. Tapi harus tanggung jawab nanti. Yang jelas saya kasih kamu kepercayaan. Tanggung jawabmu nanti, ya tentunya harus bayar sama saya. Ya. Setelah selesai proyekmu. Harapan kita kan dengan ada dana ini, project ini lancar, ya ekspektasinya kan besar. Ada profit gitu. Darwin, Bang, bagaimana kamu janjinya? Aduh, saya sudah ditelepon-telepon dari Lesi. gini Bang, project itu di luar ekspektasi Bang. Tiap hari saya ditelepon sama Lesi. Sudah aku bilang itu tanggung jawabmu. Pokoknya saya nggak mau tahu minggu ini harus ada. Iya Bang, sabar dulu Bang. Tidak bisa. Kalau tidak ada, kamu berhadapan dengan hukum. Dan dia udah kesal, saya dilaporkan Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencurian. Pak Darwin Marbong, Ya? terkait pelaporan Bapak, hari ini Bapak ikut ke kantor. Oh ya udah. Mari Pak. Ayo. Ya, Pak Darwin Marpaung, Bapak tahu kalau kenapa Bapak dipanggil di hari ini? Iya Pak. Bapak dituduh mencuri atau menggelapkan BPKB. Saya dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencurian BPKB. Padahal BPKB ini sebenarnya diberikan untuk saya pinjam. Saya dituntut waktu itu 2,5 tahun. Seminggu pertama saya ditahan di tahanan Polda Metro Jaya, itu saya tuh bener bencinya itu luar biasa. Setiap hari mau apapun yang saya lakukan, mukanya dia, abang saya ini selalu di sini. Ingin saya, kalau mungkin di situ saya cabik-cabik ya. Atau kalau misalkan di hukum negara sama hukum agama membunuh itu tidak salah, saya akan bunuh gitu. Waktu itu saya diajak salah satu teman di kamar, ayo ada konseling di sini. Saya ikut ke sana. Terus tiba-tiba saya doa bapak kami. Di sana kan ada dikatakan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Saya langsung kepikiran, masa iya sih Tuhan mau mengampuni saya? Saya aja belum mengampuni dia loh, abang saya loh. Saya cuma dilaporkan ke polisi loh. Bagaimana Yesus gitu. Dan dia sudah dihianatin muridnya, disangkal sama muridnya. Terus saya siapa? Saya melepaskan pengampunan. Saya rindu Tuhan itu mengampuni saya. Tapi bagaimana supaya saya diampuni sama Tuhan? Saya harus mengampuni dia. Saya bersyukur masuk penjara. Saya berterima kasih untuk abang saya yang sudah melaporkan saya. Saya berterima kasih untuk Kepolisian Republik Indonesia, Polda Metro Jaya, penyidik-penyidik saya, kejaksaan, karena saya diproses. Melalui tangan-tangan mereka saya diproses, saya bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap jamnya Tuhan di Kau ku perlu. Akhirnya saya bebas. Saya hanya menjalani semua masa hukuman saya, mulai dari status saya tersangka sampai terpidana itu 1 tahun 5 hari. Oh Win, Bang. maafin saya Win. Ya Bang, apa? Tentunya kemarin atas perlakuan abang itu memang lagi emosi. Awalnya memang saya benci, dendam, ingin membalas apa yang abang perbuat. Tapi saya bersyukur Bang masuk penjara. Di sana saya bisa mengenal Yesus lebih dalam lagi. Kalau Tuhan bisa mengampuni saya, masa saya nggak bisa mengampuni abang? 2 bulan setelah saya keluar dari penjara, saya berkomunikasi dengan beberapa teman yang masih peduli dengan kondisi saya. Akhirnya saya memutuskan untuk mendirikan satu komunitas. Komunitas masyarakat peduli warga binaan. Yang tujuannya adalah
melayani mereka secara rohani dan juga memberikan pelatihan kemandirian untuk mereka-mereka yang ada di penjara. Mungkin manusia menganggap kita sampah, tapi kita berharga di mata Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Inilah perintahku, kasihilah yang lain satu dengan yang lain, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri.